Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Atika Uliakmal SPD MPD, salah satu dosen di Prodi PGSD FIP UNP. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya, yaitu penelitian pendidikan. Sebagai dosen, saya sudah menunaikan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sistem pengajaran yang saya terapkan adalah pengajaran case method atau yang berbasis masalah. Mata kuliah penelitian pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang berada di semester 5 dan memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 1.61.4312. Mata kuliah ini dapat diambil sebagai persyaratan lulus mata kuliah statistik pendidikan. Mata kuliah penelitian pendidikan mengkaji tentang yang pertama, definisi dan ruang lingkup penelitian pendidikan, yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian pendidikan, yang ketiga, peran penelitian dalam pengembangan pendidikan, yang keempat, identifikasi permasalahan dalam pendidikan, yang kelima, proses perumusan masalah penelitian, yang keenam, penetapan tujuan penelitian, yang ketujuh, pentingnya kajian pustaka dalam penelitian, yang kedelapan, langkah-langkah melakukan kajian pustaka. Yang kesembilan, penggunaan referensi dan sumber informasi yang tepat. Yang kesepuluh, jenis-jenis metode penelitian dalam pendidikan. Yang sebelas, rancangan penelitian, desain, populasi, dan sampel. Yang kedua belas, instrumen pengumpulan data. Yang ketiga belas, pengenalan software statistik untuk analisis data. Yang keempat belas, teknik analisis statistik yang tepat. Yang ke-15, interpretasi hasil analisis. Yang ke-16, prinsip-prinsip etika penelitian. Yang ke-17, tantangan etika dalam penelitian pendidikan. Dan yang terakhir adalah perlindungan subjek penelitian. Dan selanjutnya video pembelajaran saya, silahkan dilihat, silahkan diamati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Materi kita hari ini tentang apa? Hakikat ruang lingkup dan manfaat penelitian pendidikan. Oke. Oh, ini materi pertama kita ya, materi tentang mata kuliah penelitian pendidikan. Oke. Udah ada yang baca rumah? Udah ada yang baca di rumah? Nah, coba kita bahas judul mata kuliah kita apa? Penelitian Pendidikan. Penelitian pendidikan. Apa sih itu penelitian? Ada yang bisa di tangan? Apa itu penelitian? Apa itu penelitian? Silakan. Judul mata kuliah kita apa? Penelitian pendidikan. Penelitian apa? Menganalisis data. Nah, coba Firman. Siapa namanya? Sekarang, Bu. Nah, silakan Sarah. Penelitian itu menganalisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Hasilkan kesimpulan yang sah. Oke. Langkah-langkah yang kita gunakan untuk memperoleh penelitian itu dinamakan dengan metode ilmiah. Apa aja metode ilmiah? Bisa dibacakan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Metode ilmiah ini kan ada di sini ya. Yang pertama itu apa? Yang kedua, Mengkaji teori yang sudah ada dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti. yang ketiga, Mengajukan hipotesis atau pertanyaan penelitian. hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Oke, selanjutnya. Membuat desain penelitian untuk kondisi tersebut. Nah,
penelitian itu berupa apa biasanya? Kalau misalkan Anda ngambil pengembangan, apa hasil penelitiannya? Judul penelitian Anda tentang pengembangan R&D, apa jawabannya? Hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya? Kalau R&D ini kan udah kemarin ya, ini kan? Kalau pengembangan apa, PTK apa, pengaruh ekonomi, penentu kooperatif apa. Kalau pengembangan apa hasil penelitiannya? Apa hasil penelitiannya? Berupa produk. Apa yang mau Anda kembangkan? LKS kah? Apa media pembelajaran interaktif kah? Apa lagi LKPD kah? Kan banyak gitu. Nanti kalau pengembangan apa hasil produknya? Produknya boleh macam-macam. Nah, sekarang kalau PTK apa hasil produknya? Hasil penelitiannya apa? Hah? Kalau PTK apa fungsi PTK? Apa fungsinya? Tunjuk tangan silakan. Kalau PTK apa? Kalau PTK apa hasil penelitiannya? PTK itu apa fungsinya? Untuk peningkatan hasil belajar. Jadi hasil belajar siswa itu dari rendah dia ke tinggi. Itu dia. Jadi apa nanti apanya? Hasilnya? Hasil penelitiannya apa? Berupa metode atau cara baru untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, dua baru. Satu lagi. Apa tadi? Pengembangan udah, PTK udah, apa lagi? Pengaruh X terhadap Y. Pengaruh metode ini terhadap hasil belajar. Itu juga. Apa itu hasil penelitiannya? Apa hasil penelitiannya? Kalau pengaruh itu apa? Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, apa itu pengaruhnya? Apa? Apa itu pengaruhnya? Apa hasil penelitian kita nanti? Kalau pengaruh adalah perubahan sikap, tingkah laku, apa lagi? Hasil belajar, apa lagi? Tergantung apa variabel X sama Y-nya, ya kan? Ya kan? Kalau dia meningkat berarti ada keberhasilan. Kalau nggak meningkat berarti nggak ada pengaruh. Itu dia. Oke, yang terakhir studi komparatif. Apa hasil penelitiannya? Ayolah, mana nih pendapatnya nih? Studi komparatif apa hasil penelitiannya? Studi komparatif itu ada nak contohnya? Contoh judul studi komparatif dulu. Apa ada judul? Studi komparatif ini. Ada tak? Ada? Studi komparatif ada bisa penelitiannya apa? Ini siapa yang buat kemarin nih? Silakan jawab. Hah? Tak datang lagi. Nah, kalau studi komparatif apa hasil penelitiannya? Komparatif itu apa? Apa judulnya? Contoh judulnya apa?
Apa contohnya? Studi komparatif. Coba cari di internet. Lihat di handphone itu studi komparatif apa contoh judulnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Studi komparatif tentang apa? Memperbandingkan satu metode dengan metode yang lain. Komparatif itu kan dari bahasa Inggris ya, compare. Compare itu apa? Membandingkan. Yang satu pakai metode ini, yang satu pakai metode ini. Apakah yang mana yang lebih berhasil kan itu ya? Berarti apa itu? Hasilnya apa? Metode yang baru. Atau metode yang mana yang lebih bagus? Nah, kalau misalkan Anda lihat slide ibu ini, hasil penelitian sebagai pengetahuan ilmiah itu adalah dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, bahasanya jelas, dapat diverifikasi dan bersifat empirik. Nah, jadi kalau Anda baca buku teks metode penelitian, tak terkecuali penelitian pendidikan, maka metode ilmiah selalu ditempatkan pada bagian awal. Jadi sebelum Anda buat proposal, ini harus paham dulu materi kita hari ini. Oke, nah lanjut ya. Nah, ada yang namanya metode ilmiah dan ada yang namanya metode non ilmiah. Coba metode ilmiah apa? Permasalahan secara jelas, spesifik dan nampak variabel yang diteliti. Yang non ilmiah? Permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas tapi bersifat umum dan sempit. Oke, yang kedua. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus berdasarkan data. Nah, non ilmiah? Jawaban apapun tidak perlu didukung data. Oke, yang ketiga. Proses pengumpulan data dan berdasarkan yang dilakukan dalam metode benar. Kalau non ilmiahnya? Tidak ada proses pengumpulan data atau analisa data meskipun ini ditutup dengan kesimpulan. Oke, yang keempat. Kesimpulan tidak diuji oleh siapapun yang melakukan verifikasinya. Nah, kalau non ilmiah? Pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan atau tidak tanpa membawa imbalan yang berarti bagi kesimpulan pertama. Yang kelima? Hanya digunakan untuk membagi hal-hal yang didapati dapat diukur empiris. Tuh. Boleh saja digunakan untuk membagi hal apapun termasuk yang lebih serius, supranatural dan Tidak jelas ya bedanya. Kenapa kita harus pakai metode ilmiah? Kita harus didukung oleh data. Oke, ini bukan kita karang-karang aja tuh, makanya kemarin gue ingatkan pergi ke sekolah. Itu dia ya. Kita harus pakai data. Jangan tiba-tiba muncul aja judul. Nah, judulnya masalahnya apa? Itu dia. Saya minggu depan kita tampil ya proposal. Hah? Lebaran, berarti tanggal berapa? Kemarin janjinya 24 ya? Kalau 24. Udah ada yang ke sekolah? Belum? Mana lagi? Oke, selanjutnya tentang apa? Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan itu apa? Apa itu penelitian pendidikan? Oke, satu orang membacakan, siapa? Penelitian pendidikan adalah Penelitian pendidikan adalah upaya ilmiah untuk memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang ada di dunia pendidikan. oke. Atau bisa juga upaya ilmiah memahami beragam masalah pendidikan dan fenomena yang ada di pendidikan. Nah, jadi apa gunanya mata kuliah kita ini? Untuk memahami berbagai masalah. Apa aja itu masalah dalam pendidikan? Ada yang tahu? Coba di tangan. Kan intinya apa? Memahami beragam masalah dalam pendidikan. Apa aja sih masalah dalam pendidikan itu? Yang tahu? Itu tadi judulnya ya. Masalah dalam pendidikan. Masalah dalam pendidikan
mata pelajaran yang rendah. Nah, pelajaran rendah. Apa lagi? Mengantuk pada saat jam pelajaran terakhir. Mengantuk siswanya. Itu kan dari segi siswa ya. Dari segi guru apa masalahnya? Guru belum menguasai strategi pembelajaran yang inovatif. Guru belum menguasai strategi pembelajaran, mesti pakai metode ceramah aja baru misalkan. Terus apa lagi? Masalah pendidikan yang lain? Nah, Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam kurangnya penggunaan media pembelajaran di dalam pelajaran. Apalagi kalau dari segi sarana prasarana, apa contohnya? Masih ada ya di kita ini termasuk senang ya kalau ini. Kalau misalkan ada pergi ke kampung-kampung tuh tanah sekolahnya masih tanah bukan keramik ya, tanah memang benar-benar tanah, ya kan? Kan banyak ya masalah pendidikan. Apalagi? kualitas fasilitas. Fasilitasnya kurang memadai. Apalagi? Mungkin ada kesenjangan ya, kalau ada sekolah di swasta tentu lengkap ya, yang namanya mahal. Tapi kalau ada sekolah di negeri, jangan banyak pula gitu. Karena pembagian harus rata, sekolah di Indonesia itu banyak. Iya. Tapi kalau ada di sekolah swasta, orang tua Anda yang bayar, itu senang ya, fasilitas lengkap. Tapi kalau sekolah negeri, ya terima aja lah. Oke, apa lagi? Ada yang bisa? Kurangnya pengetahuan guru tentang teknologi. Kurangnya pengetahuan dulu tentang teknologi. Nah, kenapa? Apa yang biasanya? Kalau dulu tuh biasanya hanya sekedar apa ya, PowerPoint, banyak Microsoft Word. Tapi kalau udah yang canggih-canggih, apa contohnya yang canggih itu? Kalau udah ada Photoshop, ada yang udah itu udah nggak bisa lagi dulu ya. Nah, pakai Canva udah susah. Oke, berarti itu ya pendidikan itu fungsinya kita belajar untuk mengetahui masalah-masalah apa aja dalam pendidikan. Oke, lanjut. Apa aja ruang lingkup penelitian pendidikan? Apa aja? Disiplin ilmunya banyak ya. Psikologi, kita harus gimana tahu dia psikologi apa siswa ya kan? Misalnya kita belajar udah jam 1, ceramah pula, itu ngantuk orang, ya kan? Yang kedua apa? Sosiologi. Yang ketiga antropologi. Keempat politik. Kelima ekonomi. Kalau pengkajian konsepnya apa? Intelijensia, pengembangan SDM, diskusi, inovasi, otoritas, efektivitas biaya, konsep diri, budaya dalam, praktik pendidikan di lapangan. Kalau pendekatannya apa aja? Pendekatan ilmu pelajaran. Behavioristik itu apa? Bukannya udah kemarin? Behavioristik itu apa? Bahasa Inggrisnya kan dari behavior. Behavior itu apa artinya? Cari di internet itu cepat. Tingkah laku. Berdasarkan tingkah laku. Jadi pendekatannya berdasarkan tingkah laku. Observasi partisipatif, penggunaan berbagai konsep dan pendekatan dan dari berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya khasanah penelitian pendidikan. Oke, itu ya, teman. Nah, ini contoh-contoh metode penelitian pendidikan. Ada berapa? 6. Oke, kita mulai dari yang atas. Penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Hah? Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalamnya menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Oke, kalau kuantitatif itu dia pakai data, pakai angka. Kalau kualitatif, kualitatif apa? Sebuah peristiwa yang diteliti dengan lebih dalam.
Ya, berarti dia tidak pakai data, hanya peristiwa atau kejadian ya. Oke, yang duanya man, ada man dua ini, kuantitatif satu, kualitatif satu, ada man? Bisa ya. Nah, lanjut dua penelitian lagi, evaluatif sama tindakan. Apa bedanya? Penelitian tindakan ini kan sama dengan penelitian tindakan kelas ya, PTK tadi ya. Apa fungsinya? PTK atau fungsinya? Meningkatkan hasil belajar. Oke, bisa ya. Habis itu apa lagi? Penelitian evaluatif. Evaluatif itu apa? Nah, untuk menilai secara keseluruhan. Penelitian evaluatif. Oke, yang terakhir penelitian dan pengembangan R&D. Apa fungsinya? Sebentar dulu. Menghasilkan produk. Oke, udah ya, aman ya tentang ini ya. Ada yang ingin tanyakan dulu nak? Dari yang 6 itu, kira-kira Anda mau ngambil yang mana besok nih? Ya? Oh, kualitatif. Yang ada datanya. Yang mana kira-kira mau ambil? Nah, pikir-pikir dulu ya. Oke, ambilnya yang mana? Oke. Nah, keterbatasan penelitian pendidikan. Apa aja keterbatasannya? Nah, fokus utamanya adalah manusia memiliki moral, etika, dan hak-hak sebagai individu yang harus dihormati. Yang kedua apa? Apa itu kelembagaan? Dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian tidak boleh mengintervensi pendidikan. Yang ketiga apa? Kompleksitas. Nah, apa itu kompleksitas? Banyak orang yang terlibat. Habis itu yang keempat apa? Masalah metodologis. Apa itu? Penelitian kualitatif bidang pendidikan, peneliti menghadapi masalah, pengukuran karakteristik manusia yang kompleks apa artinya? Banyak ragamnya ya. Itu dia. Nah, selanjutnya fungsi penelitian pendidikan. Apa fungsinya? Ada dari sudut praktik dan ada dari sudut penyelenggaraan pendidikan. Kalau dari sudut teori apa? Tidak lebih dari proses akumulasi temuan atau teori baru. Itu dia. Nah, menurut Milan Schumacher 1983 apa katanya? Fungsi penelitian dalam dimensi teori ataupun praktek sebenarnya dapat dipermudah jika kita mengkaji fungsi atau jenisnya sendiri. Oke, selanjutnya ini dia ya tadi yang perbedaan tadi. Perbedaan karakteristik tipe penelitian ada penelitian dasar, ada terapan, ada evaluasi. Ya, silakan. Kalau dia dasar apa dia? Ilmu atas Nah, kalau terapan? Bidang terapan kedokteran mesin pendidikan. Nah, kalau evaluasi? Praktik atau penerapan pada daerah atau lokasi tertentu. Kalau tujuannya? Menguji teori hukum, sains dan prinsip-prinsip dasar. Kalau penelitian terapan? Menguji kegunaan teori ilmiah di bidang masing-masing. Kalau evaluasi? mengkaji nilai prinsip suatu teori yang telah dipraktikkan. Kalau tingkat generalisasinya? Abstrak berkaitan dengan sains. Nah, kalau ada satu apa dia abstrak berkaitan dengan sains. Nah, kalau ini apa terapan? Umum berkaitan dengan bidang terapan. Nah, itu dia. Kalau evaluasi? Komponen bersifat spesifik dan terhadap pada bidang terapan yang diteliti. Itu dia. Kalau kegunaannya apa? Dari segi kegunaan? Menambah perbedaan hukum dan prinsip-prinsip dasar. Nah, kalau terapan? Menambah pengetahuan berbasis riset di bidang terapan masing-masing. Nah, kalau evaluasi? Menambah pengetahuan berbasis riset dengan nilai yang terbaru. Nah, oke. Ada jelas kira-kira ketiga perbedaannya itu?
Jadi ada berapa jenis penelitian? Dasar, terapan, evaluasi. Oke, bisa? Ada aman sampai ini? Ada yang tanyakan dulu nak? Ada yang tidak mengerti? Nah, manfaat penelitian pendidikan. Apa manfaatnya? Sebagai peta untuk menggambarkan keadaan pendidikan. Yang kedua, Sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam yang ketiga, sebagai sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. empat, Sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pemberdayaan, lapangan pengembangan serta tenaga kerja yang lain. yang kelima, Menemukan teori-teori baru tentang pendidikan. dah. Jadi itu ya materi kita tentang hari ini, tentang apa? Hakikat, ruang lingkup, manfaat pendidikan dan pendidikan. Dah, untuk tugas minggu depan silakan nanti dibuat resumenya ya. Nah, dibuat pula mind mapnya nanti. Jadi Anda mengetahui materi kita hari ini tentang apa. Minggu depan jangan lupa resumenya sama mind mapnya. Oke? Ya, sampai ini ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini itu tentang apa? Silakan tunjuk tangan. Kesimpulan semuanya. Silakan. Yang Anda ingat aja lah, yang Anda ingat aja. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Nah, silakan. Ruang penelitian pendidikan luas karena pendidikan sendiri merupakan bidang kajian yang terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Banyak konsep atau teori pendidikan yang dikembangkan dengan pendapatan inspirasi atau berlandaskan ke berbagai bidang ilmu. Oke, itu pengertiannya ya. Oke, yang lain ada yang bisa? Kesimpulannya? Nah, silakan. Penelitian pendidikan sebagaimana penelitian sosial yang lain mempunyai keterbatasan yang tipikal seperti kompleksnya masalah dan metodologi yang digunakan karena subjek penelitian yang dihadapi adalah manusia. Langkah-langkah awal yang bersifat prosedural dalam aktivitas penelitian pendidikan juga tipikal. Langkah seperti mengidentifikasi masalah, memfokuskan masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan merumuskan hipotesis merupakan langkah yang tidak dapat dihindari. Oke. Nah, kira-kira itu ya pelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa ya tugas untuk minggu depan, dan silakan diulang kembali materi kita hari ini. Tolong dibuatkan mind map dan rangkuman diskusi kita. Oke? Udah, ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.